People see me fat, say I'm pretty tough. Girly, tough ain't enough. Halo, Assalamualaikum sobat. Jumpa lagi dengan saya Asal Review. Kali ini saya coba bahas film yang bergenre drama olahraga. Film yang diadopsi berdasarkan kisah nyata mengenai kehidupan seorang security guard bernama Richard Jewell. Mengisahkan Centennial Park bombing di Atlanta tahun 1996. Sebuah film yang dirilis tahun 2004 yang berjudul Million Dollar Baby. Film drama yang berkisah tentang seorang pelatih tinju yang tidak pernah beruntung dalam hidupnya dan pelayan restoran yang ingin menjadi petinju demi membahagiakan orang tuanya. Saya ingatkan, ini adalah konten full spoiler. Jadi, saya berharap kalian nonton filmnya dahulu sebelum mendengar ocehan saya. Tetapi, kalau kalian tetap ngeyel, ya wis, sak karepmu. Oke, jangan lupa pakai headset kalian dan monggo disimak. Says, hey, I'll take it from here, 'cause you out. Film ini dibuka dengan adegan di mana dua orang sedang adu tinju di atas ring. Yang bercelana hitam bernama Willy, dan yang bercelana putih kita sebut saja si Jono. Awalnya, si Willy terluka di wajahnya karena terkena pukulan dari si Jono. Saat dalam istirahatnya, si Willy mendapat motivasi dari sang pelatih yang bernama Frankie Dang. Dan akhirnya, Willy pun memenangkan pertandingan tersebut. Setelah selesai pertandingan tersebut, sang pelatih didatangi oleh seorang wanita yang bernama Maggie. Dia adalah pelayan restoran untuk melatihnya. Akan tetapi, Frankie Dang menolaknya dan mengatakan dia tidak melatih seorang wanita. Di sisi lain, Frankie adalah laki-laki kesepian setelah berpisah dari putrinya yang menyisakan luka di hati. Frankie tidak ingin memiliki hubungan dekat dengan siapapun. Singkat cerita, Maggie menampakkan diri di Heatbeat, sebuah pusat kebugaran lama di Los Angeles, yang dimiliki dan dikelola oleh Frankie. Frankie menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah melatih seorang wanita dan berharap Maggie mencari pelatih lain. Akan tetapi, Maggie yang keras kepala, berkemauan keras, serta pantang menyerah, ia terus meminta Frankie agar menjadi pelatihnya. Suatu malam, saat pusat kebugaran sudah sepi, Eddie yang seorang OB sekaligus mantan petinju melihat ketangguhan Maggie berlatih siang malam. Suatu hari, Eddie mencoba meyakinkan Frankie bahwa Maggie mempunyai potensi. Terkesan dengan kegiatan Frankie terpaksa menyetujui untuk melatih Maggie. Ia memperingatkan Maggie bahwa ia akan mengajarinya hanya dasar-dasar saja, dan kemudian mencarikan manajer untuk Maggie. Hari demi hari, bulan pun berganti. Maggie berlatih sangat keras di bawah arahan Frankie. Ia mengajari bagaimana menjaga keseimbangan dan merusak keseimbangan lawan, serta bagaimana cara mengatur nafas saat dia di atas ring. Akhirnya, hubungan antara pelatih dan murid semakin dekat, seperti ayah dan anak. Suatu hari, Maggie bertanya kepada Frankie karena merasa siap untuk melakukan pertarungan. Dan Frankie yang sudah mengetahui kemajuan muridnya, mengiyakan dan meminta segera mencari manajer. Maggie dikenalkan dengan seorang manajer yang bernama Sally. Frankie meninggalkan Maggie dengan manajer barunya di tempat latihan, justru membuat Maggie tidak senang. Singkat cerita, akhirnya Maggie mendapatkan kesempatan untuk pertama kalinya bertarung diam.
Diam-diam Frankie melihat pertandingan tersebut. Setelah Frankie diberitahu oleh Eddie bahwa manajer tersebut sengaja menempatkan Maggie melawan petinju wanita terbaiknya untuk memberikan kemenangan mudah, Frankie yang menyadari hal tersebut segera menghampiri Maggie di tengah-tengah pertandingan dan melatihnya sebagai penggantinya untuk kemenangan yang tak terduga. Maggie sungguh-sungguh berusaha masuk ke divisi tinju amatir wanita dengan pelatih Frankie. Just to let her know. Memenangkan banyak pertandingan kelas lightweight dengan knockout di ronde pertama, mendapatkan reputasi atas knockout, akhirnya banyak manajer yang menolak untuk bertanding dengan Maggie. Frankie harus melakukan penyuapan untuk mendapatkan manajer lain agar manajer tersebut menempatkan pemain mereka melawan Maggie. Akan tetapi, tidak pernah berhasil. Akhirnya, Frankie mengambil resiko dengan menempatkan Maggie di kelas welterweight junior, di mana hidung Maggie patah dalam pertandingan pertamanya. Tetapi, dengan pengalaman Frankie, berhasil menghentikan pendarahan di hidung Maggie, dan akhirnya Maggie memenangkan pertandingan tersebut. Pertandingan demi pertandingan dilalui dengan kemenangan 12-0. Suatu hari, Eddie kecewa ketika Frankie menolak beberapa tawaran untuk pertandingan besar. Eddie mengatur pertemuan untuk Maggie ketika Maggie merayakan ulang tahunnya yang ke-33 dengan seorang manajer yang bernama Mickey Mac. Demi kesetiaan, Maggie menolak ajakan Mickey untuk bergabung di bawah naungannya. Singkat cerita, Maggie memaksa pelatihnya untuk naik kelas. Frankie terpaksa menerima pertandingan untuk Maggie melawan lawan peringkat teratas di Britania Raya, karena Frankie memberikan julukan Mo Clousel untuk Maggie. Frankie dan Maggie melakukan perjalanan ke Eropa saat Maggie terus memenangkan pertandingan. Singkat cerita, Maggie akhirnya menyimpan cukup banyak uang untuk membelikan ibunya sebuah rumah. Tetapi, ibunya justru tidak senang serta memaki Maggie karena ia tidak ingin kehilangan bantuan dari pemerintah, serta mengejeknya untuk segera menikah karena semua orang di rumahnya menertawakannya. Scene berganti, Frankie akhirnya bersedia bertanding di Las Vegas untuk melawan juara kelas welterweight wanita WBA yang bernama Billy Ostrom, yang punya julukan The Bluebird, seorang mantan pekerja seks komersial Jerman yang memiliki reputasi sebagai petinju curang. Mengatasi permulaan yang lemah dan ambisi yang besar, serta dukungan penonton, Maggie mulai mendominasi pertandingan. Setelah lonceng terdengar untuk menunjukkan ronde akhir, Billy memukul knockout Maggie dengan pukulan sucker punch dari belakang. Frankie yang panik mencoba meraih kursi sudut pertandingan yang ditempatkan sembarangan oleh asisten Frankie. Maggie terjatuh di atas kursi tersebut dengan keras serta mematahkan tulang lehernya. Singkat cerita, saat di rumah sakit, Eddie mencoba memberikan semangat untuk Maggie. Akan tetapi, Maggie tahu bahwa dia tidak akan bisa pulih dan berjalan lagi, dan hidupnya tergantung pada ventilator. Hari demi hari, Frankie dengan sabar merawat Maggie. Di fasilitas rehabilitasi medis, Maggie menantikan kunjungan dari keluarganya. Akhirnya, keluarga Maggie datang menjenguk, tetapi mereka tiba ditemani oleh seorang pengacara. Akan tetapi, bukan kebahagiaan yang didapatnya.
Justru, ibunya memaksa Maggie menandatangani surat wasiat untuk memindahkan aset milik Maggie. Maggie yang emosi meminta mereka untuk pergi, mengancam untuk menjual rumah dan memberitahu IRS tentang penipuan kesejahteraan ibunya jika mereka menunjukkan wajah mereka lagi. Hari pun berlalu. Maggie yang masih berbaring dan mengalami amputasi kakinya yang terinfeksi meminta bantuan Frankie untuk membantunya mati dan mengatakan bahwa Maggie mendapatkan semua yang diinginkan dalam hidupnya. Akan tetapi, Frankie menolaknya. Suatu hari, Maggie mencoba mengakhiri hidupnya dengan menggigit lidah, berharap mati kehabisan darah. Tetapi, tenaga medis menyelamatkan Maggie dan mengambil tindakan untuk mencegah upaya bunuh diri lebih lanjut. Saat malam tiba, Frankie menyelinap ke ruang Maggie untuk menuruti apa yang diinginkan Maggie. Tetapi, sebelum memberikan suntikan yang mematikan, Frankie akhirnya memberitahu Maggie arti nama panggilan yang diberikan kepadanya. Wakushla means my darling, my blood. Yang secara harfiah berarti denyut nadiku. Setelah selesai menjelaskan, lalu ia mencopot selang pernapasan dan menyuntiknya. Akhirnya, Maggie mati. Saat ia keluar, tanpa disadari bahwa Eddie mengawasinya dari belakang dan mengetahui hal tersebut. Setelah kematian Maggie, Frankie tidak pernah kembali ke pusat kebugaran. Narasi Eddie tertuang di dalam surat untuk putri Frankie yang memberitahukan tentang karakter ayahnya yang sebenarnya. Film ini berakhir dengan Frankie yang duduk di restoran tempat Maggie pernah mengajaknya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat-sangat menyedihkan. Oke, sekian dulu review dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Dan saya mohon dukungannya agar channel saya bisa terus berkembang. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.